Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bukan perempuan lemah, bab 15. Sialan, kenapa malah aku yang dibully? Umpat Diana. Ia pergi meninggalkan pestanya sendiri, bahkan sebelum acara itu selesai. Mbak, tidak apa-apa? Tanya Hera. Tidak apa-apa bagaimana? Kau tidak lihat tadi, ha? Bentak Hera. Santai kali, Mbak. Emang iya kalau Mbak Nana itu orang kaya? Tadi aku dengar mereka bilang kalau Mbak Nana itu pemilik perusahaan, ujar Hera. Jangan percaya kalau hanya omongan. Bisa saja itu hanya gosip murahan. Kalau memang dia kaya, untuk apa dia dan Mas Hendra susah-susah mencari tempat kontrakan? Hanya orang tolol yang akan pura-pura miskin. Hera terdiam sejenak, mencerna perkataan Diana. Apa yang dikatakan Diana itu memang benar. Tidak ada gunanya memang pura-pura menjadi orang miskin. Tapi Winona memiliki alasan tersendiri. Kenapa ia melakukan itu? Ia bahkan mengungkapkan segalanya setelah tahu siapa saja orang yang benar-benar menyayangi dan juga yang membencinya. Winona tidak suka berada di antara orang yang bermuka dua. Ia tidak suka pada orang yang di depannya menyanjung tapi di belakang menusuk. Winona, jika tidak suka pada orang, ia akan mengatakan dengan gamblang. Tapi selama ini meskipun tidak suka dengan sikap mertua dan iparnya, Winona menahan diri untuk tidak memperlihatkan sikap aslinya. Tapi kalau Mbak Nana benar-benar kaya, gimana? Paling kau dan ibumu membela dia dan menyudutkan aku, sahut Diana. Hendra sudah berangkat untuk mencari kios yang akan dijadikan tempat untuk berjualan nantinya. Lelaki itu tidak akan pernah gengsi dengan apa yang dilakukannya selama itu halal tentunya. Winona terlihat duduk di sofa. Ia memikirkan apa yang bisa dilakukannya di rumah saat ibunya melarang Winona melakukan kegiatan apapun. Bahkan untuk memasak saja tidak diperbolehkan. Padahal Winona merasa sangat bosan. Ia mengambil remote untuk menyalakan televisi, berharap ada siaran menarik yang bisa ditonton. Beberapa kali menggiling channel televisi, tapi tidak ada yang membuat wanita itu tertarik. Ia melempar begitu saja remote televisi dan mengambil ponselnya yang berdering. Tanpa melihat nama si penelpon, Winona menempelkan benda pipi itu di telinganya. Aku akan ke sana sekarang, ujar Winona pada orang di ujung telepon. Pintu kamar terbuka. Budiska datang membawa buah-buahan yang sudah dipotong untuk camilan putrinya. Ia merasa saat dulu mengandung, Winona selalu ingin makan. Makan dulu, sembari nunggu jam makan siang, tutur Bu Rizka. Aku harus pergi, Mah. Winona bangkit dan membuka lemari untuk mengambil jaket hitam miliknya. Kamu mau kemana? Mama ikut ya, seru Bu Rizke. Ada tugas negara, Mah. Mama di rumah saja. Aku baik-baik saja. Aku tidak pergi sendirian. Winona meyakinkan sang ibu agar mengizinkannya untuk pergi. Tapi jangan melakukan hal yang aneh-aneh ya. Ingat, kamu sedang hamil. Pesan Bu Rizka. Winona mengangguk singkat, lalu bergegas keluar dari kamar. Sebelum Hendra pulang, Winona harus lebih dulu berada di rumah, jika tidak ingin lelaki itu banyak mengajukan pertanyaan nantinya. Ia menyempatkan untuk mengirimkan pesan pada Hendra, menanyakan jam berapa lelaki itu akan pulang. Mungkin pulang agak telat, soalnya masih belum dapat kios yang pas. Winona menghela napas lega. Ia menyimpan kembali ponselnya di dalam tas, mengalihkan pandangannya keluar jendela. Perjalanan tidak terlalu jauh. Hanya saja karena lalu lintas yang macet membuat waktu banyak terbuang. Hampir 1 jam perjalanan. Winona baru sampai di tempat tujuan. Dengan langkah santai, wanita itu masuk ke dalam rumah megah dengan penjagaan ketat di setiap sudut rumahnya. Pintu yang lebar dan tinggi menjulang itu langsung terbuka saat Winona sudah ada di depannya. Wah, Nyonya, Anda terlihat semakin mempesona, ucap lelaki yang berjalan menuruni anak tangga.
Bagaimana mungkin ada penyusup ke markas kita? Tanya Winona, mengabaikan perkataan lelaki berwajah oriental itu. Para penjaga tolol itu terlalu lengah. Mungkin karena sudah lama tidak ada penyerang. Ya, semenjak kau menikah, jawab lelaki itu lalu membakar ujung rokok. Winona ikut mengambil satu batang dan menyelipkan di sela jarinya. Sekali lagi ada yang sampai menyusup, apalagi mencuri informasi. Aku sendiri yang akan memenggal kepalamu, Gio. Serunya dengan asap tipis yang keluar dari mulut wanita itu. Aku pikir setelah menikah bengismu akan hilang, Nyonya, sindir Gio. Winona, wanita itu adalah seorang mafia, namun memiliki bisnis lebih dari satu. Ia adalah pemasok senjata untuk negara-negara luar. Semua yang dijalaninya adalah turunan dari sang ayah, yang sudah pensiun semenjak Winona menggantikannya, dan Winona juga berencana untuk berhenti meskipun belum ada yang menggantikannya. Wanita itu menyadari sesuatu dan langsung mematikan rokok yang baru saja dihisapnya, lalu melemparnya dengan sembarang. Gio yang melihat mengerutkan dahinya heran. Ia berpikir jika Winona sedang tidak mood. Jo, ambilkan minumku, titah Gio. Tidak lama lelaki bernama Jo itu datang membawa vodka di atas nampan dengan 2 gelas kecil. Ia langsung menyajikannya. Gio menyodorkan gelas yang berisi cairan bening itu pada Winona. Aku sedang hamil, mana bisa aku meminumnya, ungkap Winona. Tapi tadi kau merokok bukan? Tuding Gio. Itu aku lupa, sahutnya santai. Sepertinya kau tidak bisa bergabung dalam pertempuran kita kali ini, Gio berkata setelah menegak 1 gelas vodka. Jelas, aku tidak ingin terjadi apa-apa pada kandunganku. Gio tertawa. Baru kali ini Winona menolak minum. Ia sangat tahu Winona dulu sangat tidak suka anak-anak. Tapi sekarang wanita itu sedang hamil dan sangat menjaga kandungannya. Banyak berubah dari diri Winona saat ia menikah dengan pujaan hatinya yang belum tahu pekerjaan sampingan Winona yang satu ini. Bukan kali pertama Winona turun ikut melawan musuhnya. Ia bahkan pernah tumbang karena proyektil yang bersarang di dada dan juga perutnya secara bersamaan. Wanita itu begitu kuat, bahkan saat sedang terluka ia tetap menodongkan pistol untuk membalas. Jelas bukan. Winona bukan orang sembarangan. Tidak ada yang berani mengusik wanita itu jika yang mengenalnya. Bahkan beberapa orang langsung ketakutan saat mendengar nama Winona. Dari penampilannya wanita itu terlihat sangat manis, anggun dan mempesona. Tapi di balik itu semua tersimpan kebingisannya. Suamimu masih belum tahu soal ini? Tanya Gio. Aku tidak akan pernah mengatakannya. Bisa jadi dia kabur nanti saat tahu siapa aku. Itulah kenapa aku ingin secepatnya mungkin mundur. Aku akan membiarkanmu untuk maju dan melanjutkan ini, jelas Winona. Oh, maaf Nyonya, tapi aku juga sudah lelah dan ingin istirahat. Aku juga ingin menikah, gurau Gio. Siapa kau berani membantah perintahku? Bentak Winona. Keep calm, madam. Sepertinya kehamilan membuatmu semakin sensitif dan mudah marah. Aku akan setia padamu sampai penerusmu itu lahir, papar Gio. Aku tidak akan membiarkan dia masuk ke dalam dunia hitam ini. Aku sudah merasakan bagaimana tidak tenangnya, karena was-was suatu waktu akan dikepung musuh. Aku ingin anakku nanti hidup tenang dan bahagia, tanpa harus memikirkan musuh, terang Winona. Berarti kita siap untuk mati. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Fakta yang lebih mengejutkan lagi, ternyata selain seorang CEO dan orang kaya raya, Winona merupakan sebuah pemimpin dari mafia, organisasi hitam. Sangat mengejutkan ternyata episode kali ini. Pantas saja sifat Winona begitu barbar. Bagaimana menurut teman-teman? Tulis di kolom komentar. Bagaimana gregetnya episode kali ini? Oke. Seperti biasa juga, jangan lupa like dan juga subscribe supaya teman-teman lain tahu betapa serunya cerita ini. Oke, jangan lupa subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya, bab 16. Bye.